Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Qatrul Guides, Syekh Nawawi Banten menyebutkan para malaikat berdasarkan keadaan, wujud dan tugas-tugasnya. Termasuk diantaranya adalah 20 malaikat hafazah atau malaikat yang bertugas menyertai manusia. Siapa saja mereka dan apa saja tugas-tugasnya? Pertama, malaikat Hamalatul Arsy atau pengemban arsy. Mereka adalah malaikat yang tertinggi tingkatannya dan paling awal diciptakan. Di dunia ada 4 dan pada hari kiamat ada 8. Wujud mereka seperti kambing gunung. Jarak antara kuku kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun jika ditempuh burung yang cepat terbangnya. Arsy sendiri adalah permata hijau, sekaligus makhluk Allah paling agung. Setiap hari diliputi 1000 warna cahaya yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihatnya. Layaknya Ka'bah sebagai kiblatnya penduduk bumi, Arsy adalah kiblatnya penduduk langit. Yang kedua, malaikat pengeliling Arsy. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, di sekitar Arsy ada 70.000 baris malaikat. Barisan demi barisan bertawaf mengelilingi Arsy. Barisan yang satu berputar, barisan yang lain juga berputar. Ketika satu sama lain bertemu, yang satu bertahlil dan yang lainnya bertakbir. Di belakang mereka masih ada 70.000 baris malaikat yang mengangkat tangan di pundaknya, ketika mendengar takbir dan tahlil. Mereka dengan keras mengucap tasbih. Di belakang mereka masih ada lagi 100.000 baris malaikat. Mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka, tidak ada satupun dari mereka kecuali bertasbih dengan tasbih yang berbeda satu sama lain. Jarak antara sayap mereka dengan sayap lainnya adalah perjalanan 800 tahun. Dan jarak antara dua daun kuping dengan pundak mereka 400 tahun. Allah yang Maha Luhur menghalangi malaikat yang ada di sekitar Arsy dengan 70 lapis penghalang dari cahaya, 70 penghalang dari kegelapan, 70 lapis penghalang dari sinar putih, 70 penghalang dari yakut merah, 70 penghalang dari zubarjat hijau, 70 penghalang dari salju, 70 penghalang dari air, dan 70 penghalang dari es dan penghalang yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah yang Maha Luhur. Yang ketiga, malaikat ruhaniun. Ada yang berpendapat, mereka berada di tanah putih seperti marmer. Lebarnya perjalanan 70 matahari dan 40 hari, panjangnya tidak ada yang mengetahui selain Allah yang Maha Luhur. Mereka memiliki gemuruh tasbih dan tahlil. Seandainya suara mereka dibuka, niscaya penduduk bumi akan binasa karena saking menakutkannya suara mereka. Penghujung mereka sampai pada malaikat pengemban Arsy. Yang keempat, malaikat Karubiun. Mereka adalah pemimpin para malaikat dan berada di sekitar Arsy. Yang kelima, malaikat Safarah. Mereka adalah malaikat penghubung antara Allah dengan para nabinya dan hamba-hamba yang saleh. Mereka bertugas menyampaikan risalah Allah melalui wahyu, ilham atau mimpi yang baik, atau perantara Allah yang Maha Luhur dengan makhluknya untuk menyampaikan jejak-jejak ciptaannya. Ulama menafsirkan malaikat Safarah ini terdiri dari 4 malaikat, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel yang masing-masing tugasnya sudah maklum. Yang keenam, malaikat hafazah. Muhammad Al-Halili meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia. Beliau Nabi menjawab, ada 20 malaikat, 1 malaikat berada di sebelah kananmu. Ia memimpin malaikat yang ada di sebelah kirimu, jika engkau berbuat kebaikan. Malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya 10. Jika engkau berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada yang sebelah kanan, apakah aku tuliskan?
Dijawab oleh yang sebelah kanan, tangguhkanlah selama 7 jam, barangkali ia bertaubat, namun jika tidak bertaubat, maka tuliskanlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan kita darinya. Malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat Rakib, sedangkan yang sebelah kiri dikenal dengan malaikat Atid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. 1 malaikat yang menggenggam ubun-ubunmu. Ketika engkau tunduk kepada Allah, ia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah, ia akan merendahkanmu. 2 malaikat berada pada kedua bibirmu. Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu kecuali saat engkau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 malaikat ada mulutmu, ia tidak membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. 2 malaikat berada pada mata, di mana nama keduanya bernama Syuaih. Sehingga jumlah malaikat pada setiap manusia adalah 10, yang berjaga siang 10 dan yang berjaga malam 10. Dengan demikian, sehari semalam jumlah seluruhnya menjadi 20 malaikat per setiap manusia. Yang ke-7 malaikat katabah atau pencatat. Tugas mereka adalah menghapus perkara yang ada di Lauh Mahfuz sesuai perintah Allah yang Maha Luhur. Mereka juga dikenal dengan malaikat kiraman katibin. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada pula yang ditambah sayapnya sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah yang Maha Luhur. Sebagaimana diketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang Maha Luhur yang diciptakan dari cahaya, tidak diberi nafsu dan syahwat, tidak berayah dan tak beribu. Tidak makan, tidak minum, tidak diberi jenis kelamin, karenanya mereka tidak pernah maksiat dan selalu taat atas apa yang diperintahkan. Semoga saja, semakin mengenal para malaikat, keimanan kita kepada mereka semakin kuat, lebih dekat kepada ketaatan dan semakin jauh dari kemaksiatan. Di samping itu, kita semakin yakin dan menyadari bahwa setiap gerak-gerik kita ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.